Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya yakin dimanapun Bapak Ibu berada, sebelum memulai aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan merenungi firman Tuhan beberapa menit ke depan. Nah, firman yang saya ambil adalah di kitab Kejadian di pasal 19 sampai pasal 21. Kita akan terus merenungi firman Tuhan itu per 3 pasal. Nah, judul pagi hari ini, firman ini berjudul Dia Benar Saudaraku. Judulnya adalah Dia Benar Saudaraku. Firman yang diambil adalah di kitab Kejadian pasal 20 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perikop firman ini adalah tentang Abraham tentu dengan Sarah. Karena di situ Sarah adalah istri dari Abraham. Nah, sepanjang perjalanan Abraham menjadi orang asing di wilayah lain, maka yang menjadi dilema atau masalah adalah Sarah istrinya yang dikatakan memiliki wajah yang cantik, sehingga setiap raja-raja yang melihatnya pasti tertarik untuk memperistirikan dia. Di daerah Gerar pun demikian, Raja Abimelek mengambil Sarah menjadi istrinya, dan hal ini adalah kejadian yang kedua kali setelah Firaun di Mesir melihat paras cantiknya Sarah lalu mengambil dia menjadi istrinya. Abraham mengatakan Sarah adalah adiknya, bukan tidak memiliki alasan, tapi kondisi zaman itu yang menuntut dia. Mau tidak mau harus melakukan demikian sebab nyawa menjadi taruhannya. Kalau dia katakan Sarah adalah istrinya, maka cuma ada satu pilihan, Abraham harus mati. Tapi kalau Sarah menjadi adiknya, dikatakan adiknya, kemungkinan yang sangat besar adalah Abraham akan mendapat harta yang banyak. Nah, poin yang pertama adalah sebelum terjadi dosa. Poin yang pertama adalah sebelum terjadi dosa. Saya ambil dari kitab Kejadian pasal 20 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Allah menyertai orang kepercayaannya, tak akan dibiarkannya orang fasik menyentuhnya. Sebelum orang jahat melakukan niatnya, maka Allah sendiri yang akan menentangnya. Abraham adalah sahabat Allah, maka tak akan dibiarkan istrinya Sarah diganggu oleh siapapun. Dan sebelum dosa itu terjadi, Allah sudah dahulu memperingatkan mereka untuk menjauhi Sarah oleh sebab Abraham suaminya. Nah, poin yang pertama adalah sebelum terjadi dosa, Tuhan turun tangan supaya mereka tidak menjamah Sarah istrinya Abraham. Lihat, jika bergaul orang dengan Tuhan, Tuhan yang akan turun tangan. Nah, poin yang kedua adalah kutuk menjadi berkat. Kutuk menjadi berkat di Kejadian 20 ayat 17. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Jangan main-main dengan orang yang hidupnya berkenan kepada Allah, sebab mereka itu adalah bagian dari kesukaan Tuhan, layaknya seperti biji mata Tuhan. Bencana besar akan melanda jika tidak menghiraukan peringatan Allah bahwa jangan sentuh mereka, sebab mereka ini adalah anak-anakku. Kutuk pun bisa menyertai mereka yang coba melawan kehendaknya oleh sebab menyentuh orang-orang kesayangan Allah. Tetapi sebaliknya, jika tidak melawan mereka, maka doa yang dipanjatkan oleh sahabat-sahabat Allah ini dapat merubah kutuk menjadi berkat, dan hanya karena Allah sungguh mengasihi dan menyayangi mereka semua. Sungguh, Sarah adalah saudara Abraham, hanya saja berbeda ibu. Dalam hal ini pun Abraham sudah mengatakan yang sesungguhnya, kebenaran menjadi sesuatu yang mahal tatkala kita tidak mampu untuk menjadikannya sebagai bagian dalam hidup kita. Banyak orang yang jatuh dalam lumpur dosa ini karena tidak mampu berkata jujur. Karena takut berkata jujur sehingga mencintai dusta alias bohong. Menjadi pilihan
perkataan yang keluar dari mulut mereka. Semua pengikut Kristus sangat paham bahwa mencintai dusta tidak pernah ada bagian dalam kerajaan sorga, dan mereka akan dibuang keluar dari kerajaannya. Wahyu pasal 22 ayat 15, kitab terakhir, pasal terakhir di ayatnya yang ke-15 berkata demikian. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Tinggal di luar artinya apa? Tinggal di luar dari Yerusalem baru. Bapak Ibu harus pahami bahwa dalam hal ini setiap orang yang berkata dusta, yang tidak berkata benar dan mencintai dusta, berbohong, itu jangan mengaku bahwa mereka adalah anak-anak Allah, sebab Allah adalah kebenaran. Tidak ada dusta pada Tuhan, pada Allah kita. Dan yang berkata dusta adalah bapaknya pembohong, yaitu setan atau iblis, karena iblis dari mulanya adalah pembohong. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman di pagi hari ini menjadikan kita harus ingat bahwa berkatalah yang jujur, apa yang sebenar-benarnya. Katakan iya di atas dia dan tidak di atas tidak. Selebihnya adalah dari setan. Semoga dipahami, semoga dikerjakan, semoga dimengerti. Tuhan Yesus memberkati. Saya PS Riko. Haleluya.